Pertama saya akan melakukan penilaian pada pengobatan pasien berdasarkan medical record-nya. Lalu saya akan melakukan cek kembali list-list yang diperlukan oleh si pasien. Lalu saya akan menilai bahwa dosis pasien sudah tepat dengan mengetahui berat badannya. Lalu pertama-tama saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan. Setelah itu memakai sarung tangan. Lalu mengeluarkan jarum dan juga syringe, membuangnya ke tempat sampah medis. Serta saya akan membaca kembali label dari obat-obatannya. Saya akan memastikan bahwa obat ini memang dibutuhkan untuk intramuskular, intradermal, ataupun subkutaneus. Lalu saya akan mengecek kembali expired date dari obat ini. Saya pun akan menghitung dosis dari obat ini berdasarkan berat badan si pasien. Lalu pertama-tama sebelum saya mengambilnya, saya akan membersihkan terlebih dahulu mulut dari vial ini, menggunakan alcohol swab. Setelah kering, alcohol swabnya dibuang. Lalu siapkan jarum suntik. Saya akan menggunakan 1 cc jarum suntik. Lalu lepas needle guard-nya dengan satu tangan. Lalu pegang needle dengan tangan dominan serta vial dengan tangan non-dominan. Tusuk. Lalu dibuat secara vertikal. Lalu pastikan tidak ada udara yang masuk dengan menusukkan jarum ke bagian air atau ke bagian cairannya, hingga tidak ada udara yang masuk. Lalu sedot. Lalu dilepas. Sekarang pastikan tidak ada udara di dalam syringe-nya atau dalam jarumnya. Dengan sedikit didorong. Lalu saya akan melepas jarumnya menggunakan satu tangan juga. Ya, sudah. Lalu saya akan menggantinya dengan jarum yang baru. Buang ke tempat sampah medis. Mengganti dengan satu tangan juga. Selanjutnya, sekarang saya akan mengambil
dosis dari ampula. Untuk ampula pertama, pastikan tidak ada cairan yang ada di bagian atas dari ampulnya dengan disentil-sentil sampai cairannya turun semua. Lalu setelah cairannya turun semua, bersihkan leher ampula dengan alkohol swab. Lalu buang alkohol swab. Lalu patahkan ampula dengan menggunakan dua tangan kita dan jari jempol di bagian hijaunya untuk patahkannya ke arah dalam. Bismillah. Ya, seperti ini. Untuk patahannya boleh dibuang. Setelah itu persiapkan jarum ini. Buka tutup jarumnya dengan satu tangan. Lalu masukkan ke dalam ampul. Lalu dibuat seperti ini. Lalu setelah jarum benar-benar masuk ke dalam liquidnya, baru ambil sesuai dosis yang diinginkan. Selesai. Untuk cara pengambilannya, ampul juga diambil dengan menggunakan tangan yang non-dominan. Diangkat dengan tangan non-dominan. Lalu dipastikan tidak ada udara dengan cara didorong sedikit, ya, sampai airnya sedikit keluar obatnya. Tidak apa-apa, agar tidak ada udara di dalamnya. Lalu pastikan kembali bahwa ampul dan vialnya memang injeksi yang sesuai yang kita inginkan. Misal kita ingin intradermal, maka intradermal. Oke, setelah itu kita tutup kembali. Lalu sebelum kita memulai penjelasan kepada pasien, kita harus menyapa terlebih dahulu pasien tersebut. Ya, seperti, halo Pak, apakah Bapak Pak B, Pak C? Lalu kita tanyakan lagi identitas pasien dengan jelas. Kalau boleh tahu Pak, tanggal lahir Bapak kapan? Jika sudah sesuai dengan data-data yang ada di dalam identitas pasien, maka kita bisa melanjutkan dengan memberitahukan prosedur injeksi pengobatan ini. Iya Pak, jadi Pak, saya Ali Hisham, dokter yang sedang berjaga pada rumah sakit pada hari ini.
akan memberikan prosedur injeksi penyuntikan ke bagian lengan Bapak. Nah, itu untuk intradermal. Selanjutnya, jika apakah Bapak tidak keberatan, Pak? Mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman. Namun saya akan usahakan agar tidak terlalu nyeri rasanya. Setuju? Apa Bapak tidak keberatan? Jika pasien sudah setuju, maka boleh kita melanjutkan dengan melakukan pemberian privasi kepada pasien dengan cara menutup hordeng atau menutup pintu. Lalu setelah itu kita akan mengecek posisi anatomis yang tepat untuk dilakukan injeksinya. Seperti untuk intradermal, kita akan melakukan di aspek dari forearm, di bagian atau scapular area belakangnya. Lalu saya akan melakukan untuk penyuntikannya ini. Pertama, untuk di bagian intradermal, saya akan menyuntiknya di bagian forearm, di bagian lengan atasnya pasien, di lengan bawah pasien, dengan cara menyuntikkan jarumnya sejajar dengan kulit pasien, serta kita bersudut 10-15 derajat. Pertama, tentunya kita perlu mengambil alcohol swab terlebih dahulu. Lalu bagian yang akan disuntik dan sekitarnya dibersihkan dengan alcohol swab dahulu. Kemudian buang alcohol swabnya. Setelah itu, needle guardnya kita buka menggunakan satu tangan. Lalu pastikan kembali tidak ada udara. Ya, sudah. Masukkan secara sejajar dengan tangan dominan memegang syringe. Tangan non dominan akan sedikit akan memastikan fiksasinya. Lalu tidak perlu masuk semua jarumnya. Jika sudah ada wheal atau gelembung pada kulit, berarti sudah masuk. Obatnya sudah masuk secara benar. Lalu lepas secara cepat, tutup kembali. Lalu bersihkan kembali area di sekitar suntikan pasien. Setelah selesai, itu untuk intradermal. Lalu selanjutnya untuk penyuntikan pada bagian subkutan. Subkutan dapat dilakukan pada bagian-bagian seperti abdomen, lateral dari upper arm, ataupun lateral dari paha. Untuk cara pemberian injeksinya, pasien akan disuntikan dengan cara sudut antara jarum dengan kulitnya sekitar 45 derajat, dan juga kulitnya perlu sedikit dicubit
walaupun tidak dicubit kencang. Pertama, kita bersihkan kembali tempat injeksinya dengan alkohol swab. Lalu persiapkan syringe-nya, lepas needle guard-nya, serta pastikan tidak ada udara di dalamnya. Oke. Setelah tidak ada udara di dalamnya, kita tangan kiri, tangan non dominan, memencet kulitnya sedikit agar dapat terlihat dengan jelas sumputannya dapat dimasukkan. Lalu bentuk sudut 45 derajat. Jarum suntiknya tidak perlu masuk terlalu dalam. Lalu dimasukkan obatnya. Pertama, aspirasi terlebih dahulu, apakah ada darah yang masuk atau tidak. Jika sudah dipastikan tidak ada darah yang masuk, maka boleh dilanjutkan memasukkan obatnya. Ya. Setelah itu angkat, tutup kembali jarum menggunakan satu tangan. Lalu boleh menggunakan alkohol swab kembali untuk di bagian yang sudah dibersihkan tadi, sudah disuntik. Baik. Setelah demikian, jika perlu juga boleh ditempel oleh plester Hansaplast. Lalu, untuk injeksi secara intramuskular, kita dapat melakukannya di berbagai tempat, seperti misalnya di lateral aspek dari paha, atau di vastus lateralis. Biasanya pada bayi ini lebih mudah juga, karena sambil digendong oleh orang tuanya dapat disuntik oleh kita. Lalu dapat juga melalui bokong, dengan cara kita membagi bokong kanan dan bokong kirinya menjadi 4 bagian kuadran kotak-kotak, lalu akan menyuntiknya itu di bagian dextra superior yang paling atas luar, atau sinistra superior paling atas yang terluar. Lalu juga kita bisa melakukan penyuntikan di bagian ventral gluteal dengan menggunakan bantuan tangan kita. Kemudian kita menempelkan tangan kita, telapak tangan, pada greater trochanter of femur. Nah, ya nanti bagian injeksinya adalah di antara jari kedua dan juga jari ketiga kita. Atau juga kita bisa melakukan injeksi pada bagian deltoid pada pasien dengan membayangkan segitiga yang ada di tengah, di middle dari bagian deltoid, serta lakukan injeksi di bagian tersebut. Untuk langkah-langkahnya sama. Pertama, kita persiapkan syringe-nya yang sudah diisi obat. Lalu pastikan tidak ada udara. Lalu kita akan menyuntikannya dengan sudut 90 derajat. Pertama bersihkan kembali menggunakan alkohol swab kulitnya pasien. Lalu suntikan secara 90 derajat. Tangan yang satu meregangkan kulit pasien. Lalu masukkan obatnya pelan-pelan, lalu tarik dengan cepat. Setelah itu tutup jarumnya satu tangan. Lalu bekas tusukannya boleh ditutup menggunakan Band-Aid atau Hansaplast. Ya, sudah.
Setelah itu pasien boleh dibiarkan kembali ke posisi senyaman mereka. Sambil menunggu apakah adanya reaksi post injeksi atau adanya reaksi alergi atau anafilaktik, kita dapat mendokumentasikan em, mendokumentasikan eh, data-data seperti data informasi pasien, data nama pasien, dan juga berat badannya, umurnya, dan juga alamatnya. Lalu tanggal dan waktu melakukan injeksi tersebut, serta dosis dan juga jenis obat yang dimasukkan atau yang di treatment. Lalu respon pasien terhadap pengobatan tersebut sambil menunggu 15 menit. Lalu terakhir kita melakukan tanda tangan serta menulis nama kita pada dokumen tersebut. Ya, sekian. Terima kasih.